Oke, lanjut. Maaf, Ya, Mas, oke. tadi keluar sendiri. Nah, padahal belum nikah tapi udah keluar sendiri. Itulah Aduh, aduh, aduh. wajar ya, wajar keluar sendiri. Ya, kita ulangi isi buku yang pertama, bagian ini adalah selayang pandang ke sejarah hari esok. Jadi bagi soal syariati, kita itu harus ada kerangka acuan dalam melihat hari esok. Gitu. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman sejarah masa lalu, kita katanya membuat sebuah kerucut yang ini untuk kerangka acuan atas berbagai pemikiran atau persepsi atau keputusan gitu dalam menentukan bagaimana sejarah hari esok itu kita buat. Jadi kata beliau, ya ada sebuah kerucut yang itu pasti terulang lagi. Ini memang ahli sosiologi pasti bilangnya begitu kan, at-tarikh yu'idu nafsah, bahwa sejarah itu pasti akan mengulang dirinya sendiri. Ya, pasti katanya di setiap periode dalam sejarah ada orang-orang awam, ada orang-orang intelektual. Orang awam menempati pada kerucut yang bawah, sedangkan orang intelektual ada di kerucut yang atas. Namun di balik itu katanya ada juga orang-orang jenius yang jumlahnya sedikit di setiap periode, ya. Ini dia tidak menempati kerucut ini. Dia mungkin di puncak kerucut itu, di atas kerucut itu. Ya. Nah, orang-orang jenius ini katanya yang biasanya bangkit melawan gagasan dan pemikiran kaum intelektual yang dikuasai oleh gereja. Ini dia melihatnya kepada sejarah agama Kristen ya, bagaimana perkembangan dunia waktu itu memang dikuasainya oleh Kristen gitu. Ya, maka tidak heran katanya terjadi pengadilan atas nama agama kepada para jenius. Ya, jadi orang-orang intelektual yang tadi mereka tidak setuju dengan pendapat-pendapat para jenius, ya, akhirnya mengatasnamakan gereja untuk menghukum mereka. Nah, dengan demikian, ya, kata ahli syariati, ilmu pengetahuan berada di bawah genggaman agama sepenuhnya. Jadi ilmu pengetahuan itu berada di di bawah kekuasaan gereja. Bagi ahli syariati itu salah katanya. Ya, yang ini juga katanya membuat orang banyak tidak percaya lagi terhadap adanya agama. Dulu di mata kuliah yang lain pernah saya ceritakan bagaimana Galileo itu ya dihukum gara-gara mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat gereja tentang peredaran matahari. Juga banyak sekali ya ribuan para ilmuwan bukan para ilmuwan, orang-orang yang jenius ya yang mereka terlepas dari gereja dan mengkritik gereja, sedangkan gereja mengambil pengadilannya mengatasnamakan atas nama agama. Nah, jadi ke depan katanya tidak boleh lagi terjadi seperti itu kata ahli syariati. Ya. Oke, lanjutannya. Ahli syariati menyatakan bahwa sejatinya agama masa kini dan masa datang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang mendekati kebenaran agama. Ya, jadi bagaimanapun katanya ilmu pengetahuan itu bersama-sama dengan agama. Ini memang konsep Islam banget gitu ya. Karena ahli syariati mengkritik keberadaan agama di Barat yang justru dijadikan sebagai penghakiman terhadap ilmu pengetahuan. Beda dengan adanya Islam gitu. Islam justru
menjadi menjadi hal yang memicu orang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu. Ilmu pengetahuan harus selaras dengan kebenaran agama agar orang-orang kembali memikirkan agama ini. Jadi ahli syariat itu ingin ya mengukir sejarah hari esok itu bahwa yang namanya agama itu harus tetap ada, nggak bisa dilepaskan. Secanggih apapun ilmu pengetahuan, maka agama harus masuk di situ. Dan pasti katanya harus berkesesuaian antara agama dengan ilmu pengetahuan. Maka di dalam buku ini ia sangat setuju dengan beberapa pernyataan para ilmuwan yang menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk beribadah atau mempunyai kepercayaan agama walaupun manusia itu sangat jenius. Di antara pernyataan itu dikutip oleh ahli syariati sebagaimana berikut. Misalnya Einstein dalam buku ini ya dikutip ya, Einstein itu pernah mengatakan perasaan religius dan kepercayaan kepada rahasia besar dalam penciptaan adalah konsep kunci dalam penelitian ilmiah yang besar. Nah, itu kata Einstein. Dalam takdir manusia, doa dan ibadah itu diperlukan seperti suatu kebutuhan terhadap makanan dan udara. Ia adalah suatu kebutuhan sejati. Jika kita buta terhadap kebutuhan untuk beribadah di dalam diri kita, kita akan hancur. Ini yang dikutip oleh ahli syariati dari pernyataan Einstein tentang bagaimana pentingnya sebuah agama dalam ilmu pengetahuan. Syariati juga dalam buku ini mengutip pernyataan ilmuwan yang bernama si Carrel ini. Nah, ibadah, kata si Carrel, itu seperti bernapas. Ya. Nah, jadi kebutuhan kita terhadap ibadah seperti kebutuhan manusia terhadap bernapas dan makan. Ibadah adalah bagian dari kebutuhan paling sejati dari fisik, saraf, psikologis, dan intelektual kita. Karenanya, kurangnya kepercayaan yang kuat kepada agama, maka Romawi menjadi hancur, kata si Carrel. Nah, ini disetujui oleh ahli syariati. Jadi, sejenius apapun orang itu, dia harus muaranya pasti adalah bagaimana dia tunduk terhadap agama, tunduk terhadap Tuhan. Gitu. Itu di bagian pertama yang ada di dalam buku ahli syariati. Kurang lebihlah saya tangkapnya seperti itu. Bagian yang kedua, ya, beliau menulis menanti agama protes. Ahli syariati menulis bahwa apa yang disebutnya sebagai penantian, ini ada istilah penantian, ya, merupakan suatu prinsip sosio-intelektual dan naluriah manusia. Dalam pengertian bahwa manusia secara mendasar adalah makhluk yang menanti. Dan semakin manusiawi, seseorang semakin ia menanti. Nah, gitu. Itu pakai Hanan. Jadi penantian itu memang kebutuhan dari manusia. Setiap kita, kenapa kita bisa hidup? Karena ada yang kita nanti, ada harapan. Kalau manusia tidak ada harapan, maka dia tidak akan bisa hidup. Ya, nah, gitu. Jadi penantian adalah sesuatu yang alamiah bagi manusia. Nah, ketika kita menanti agama, yang agama itu adalah agama yang baik untuk masa depan, maka itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang naluriah yang biasa gitu. Ya, alamiah dari manusia seperti itu. Kita mengharapkan suatu agama yang nanti ada agama yang bersifat protes. Nanti ada istilah protes itu apa sebetulnya? Syariati menulis lagi pula katanya masyarakat manusia pada umumnya masih ada, apakah sebagai sebuah kelas, bangsa atau kelompok, ya pasti memiliki naluri untuk menanti. Makanya selalu ada kepercayaan terhadap Mesias Al-Mahdi. Dalam bahasa Islam disebutnya Al-Mahdi, orang yang ditunggu-tunggu. Dalam bahasa Kristen kan Mesias gitu kan. Dalam tradisi Mesias itu banyak sekali orang-orang yang menunggu kedatangan
dari Al-Masih gitu. Ya, sudah sejak lama itu ada. Ya. Bahkan katanya semua masyarakat yang besar adalah masyarakat yang menanti. Ini bagian memang yang paling apa ya, yang paling penting dalam pola pikir dari Al-Syariati. Jadi bagaimana peran agama Islam nanti ke depan menjadi agama yang dinanti-nanti bisa membawa kemaslahatan. Jadi positif sebetulnya pemikiran dari Al-Syariati. Kemudian dalam pemahaman syariati, semua budaya dikenal memiliki dua sifat umum. Pertama, setiap budaya bahkan yang terbelakang dan primitif menganggap bahwa jauh di masa lalu mempunyai zaman keemasan yang adalah misalnya adanya keadilan, kedamaian, ketenangan, dan cinta. Ya, tetapi zaman keemasan ini berakhir pada beberapa pokoknya gitu. Kemudian terganti zaman keemasan ini dengan zaman kerusakan, kegelapan, dan kezaliman. Itu masyarakat yang primitif sekalipun. Ya, semua pasti ingin menanti datang lagi masa-masa emas. Ya, kita juga sama kan umat Islam. Masa Nabi, masa sahabat adalah masa emas. Ya, kemudian masa-masa dari abad ketiga sampai abad ke-7 itu juga adalah masa-masa emas. Abad ke-7 Hijriah sampai sekarang kita lagi menantikan bagaimana Islam itu menjadi memberikan kemajuan gitu. Nah, kedua, mereka percaya kepada revolusi besar dan revolusi yang membebaskan di masa depan dan kembali ke zaman keemasan. Zaman kemenangan, keadilan, persamaan, dan persaudaraan. Kepercayaan tersebut tersebar dalam semua masyarakat manusia. Bagi syariati, hal tersebut karena merupakan manifestasi dari naluri dasar masyarakat, yakni sedang menanti. Jika ia tidak menanti, ia tidak akan bertindak, tetapi akan menerima keadaannya sebagaimana ia dapati. Sebab itu, konsep penantian yang digagas syariati akan melahirkan suatu pemikiran yang berorientasi ke masa depan. Kita sama ini, satu pemikiran sebetulnya dengan ahli syariati. Ya, kita kan ada hari esok, ya hari esok di dunia juga hari esoknya di akhirat sebetulnya. Itu bagaimana seorang ahli syariati menjelaskan tentang itu. Nah, lanjutannya, syariati memahami penantian sebagai sintesis dari dua prinsip yang saling bertentangan, yakni kebenaran dan kenyataan. Jadi bagaimana nanti polanya, apakah benar atau nyata gitu. Dalam konteks ini, kebenaran yang dimaksud ini seputar apa yang diwartakan agama sebagai kebenaran. Nah, misalnya agama akan membebaskan manusia dan menegakkan keadilan dan sebagainya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya, agama ditinggalkan, bahkan agama justru menghukum orang-orang jenius gitu. Ya. Nah, pemaparan ini menunjukkan apa yang disebut oleh syariati sebagai penantian yang positif. Dalam Islam pun jelas mengenai apa yang disebut sebagai penantian. Dan syariati mengemukakan bahwa penantian tersebut harus dilakukan dengan penantian yang aktif. Jadi penantian yang positif itu adalah penantian yang aktif, penantian yang positif, penantian yang konstruktif, yang membangun. Ya, syariati pun menyebut istilah protes untuk mengemukakan dinamika penantian yang benar menurut Islam dan menunjukkan penolakannya atas kepasrahan. Jadi protes itu adalah bagaimana umat Islam itu harus aktif, positif, konstruktif, bukan menyerah. Nah, itu istilah protesnya di sana. Nah, makanya di dalam buku ini beliau juga menjelaskan tentang kalau ada pertanyaan dengan Al-Mahdi misalnya, kan Syiah itu kental sekali dengan imam yang ditunggu-tunggu, ya, yaitu Imam Al-Mahdi. Nah, bagaimana
pertanyaan tentang Imam Al-Mahdi, apakah bisa dibuktikan dengan sains? Nah, gitu. Ya, orang yang hilang dahulu dan dia akan datang ketika sudah 1000 atau 2000 atau 3000 tahun ke depan. Ali Syariati tidak mempermasalahkan tentang aspek ilmiah dari penantian itu. Ya, dia tidak mempermasalahkan apakah manusia itu bisa muncul atau bisa hidup, bertahan hidup selama 1000 atau 3000 tahun, tidak jadi masalah, kata Ali Syariati. Yang jelas bagaimana kita ya melakukan hal-hal yang positif untuk kemajuan agama. Itu yang dilakukan oleh Ali Syariati. Kemudian yang ketiga, isi buku ini adalah urgensi metode dalam mendekati Islam. Jadi yang ketiga ini adalah bagaimana tindak lanjut dari penantian. Ya, menanti agama protes itu harus ada metodenya yang tepat. Nah, dalam sejarah katanya, Eropa pernah mengalami stagnan selama 1000 tahun pada zaman pertengahan. Segera setelah periode stagnan ini katanya berkembang menjadi suatu momentum revolusioner di berbagai bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yakni semua aspek manusia dan sosial. Dan pada saat yang sama, gerakan ini, revolusi pemikiran ini berubah menjadi dasar peradaban dan budaya hari ini. Nah, itu. Jadi dahulu Eropa pernah stagnan. Kemudian ya dari stagnan itu ada pemikiran-pemikiran ya, yang baik dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kemudian ya revolusi pemikiran ini kita nikmati sekarang gitu. Nah, itu. Nah, sekarang kita katanya harus berhenti dan bertanya kepada diri kita sendiri. Bagaimana Eropa yang sebelumnya mengalami stagnan selama 1000 tahun, kemudian dalam 2-3 abad tiba-tiba berubah arah dan menemukan kebenaran. Artinya nggak stagnan lagi. Mereka lebih maju dibandingkan Islam, dibandingkan dunia-dunia timur. Gitu. Nah, kata beliau katanya mengenai ini bahwa faktor terpenting yang menyebabkan stagnan pemikiran, peradaban dan budaya Eropa selama 1000 tahun di zaman pertengahan adalah digunakannya metode analogi Aristoteles. Ini. Ya. Jadi dahulu kenapa Eropa itu stagnan? Karena ada pola pemikiran yang mendahuluinya beberapa abad sebelumnya, yaitu pemikiran Aristoteles. Walaupun Aristoteles ini adalah orang jenius, ya, tapi ya pola pikirnya tidak ingin mengubah dunia, maka Eropa menjadi stagnan. Gitu. Tetapi ketika masa-masa stagnan itu ada pemikiran yang revolusioner, maka Eropa bisa menikmati. Nah, umat Islam pun sama. Ya, dia akan maju ke depan jika ada pemikiran-pemikiran yang ingin mengubah, gitu, mengubah masa depan. Dan kita akan menikmatinya di abad-abad berikutnya, gitu. Jadi harus ada metode pendekatan yang baik. Itu kata Ali Syariati. Kemudian katanya pendekatan adalah sangat sensitif, sangat penting, baik berhubungan dengan kemajuan atau kemerosotan. Bukan kemampuan dalam menimbulkan suatu masalah yang menyebabkan stagnan, apati atau gerak, ya, dan kemajuan, tetapi agaknya metodologi yang digunakan. Jadi pendekatan kita harus menggunakan metodologi yang tepat katanya. Ya. Dulu katanya di abad ke-4 dan ke-5 sebelum Masehi ada jenius-jenius besar. Tadi ada Aristoteles, itu kan jenius sebelum Masehi. Ya, mereka katanya tidak bisa dibandingkan dengan jenius-jenius yang lahir pada abad ke-14, ke-15 dan ke-16. Jadi lebih pintar Aristoteles, Plato dan lainnya gitu. Ya.
Tuh katanya tidak disangsikan bahwa Aristoteles lebih jenius dibanding Roger. Nah, tetapi bagaimana mungkin orang yang memiliki tingkat kejeniusan yang lebih rendah daripada Aristoteles telah meletakkan dasar-dasar bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi Roger ini bisa menjadi inspirasi dari berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dibanding dengan Aristoteles. Ya, sebaliknya katanya para jenius besar ini telah menyebabkan ribuan tahun terjadi stagnasi di dunia. Ya, sebaliknya orang awam menyebabkan terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan dan kesadaran bagi umat manusia. Sekali lagi apa yang pentingnya? Metodologi. Ya, jadi bagaimana pendekatannya melalui pendekatan metodologi. Itu kata Alius Shariati dalam bab 3-nya. Kurang lebih, jadi umat Islam pun kalau ingin di abad-abad berikutnya dia maju, maka harus ada metodologi yang tepat. Sehingga umat Islam bisa maju kembali. Ya, penutupnya, ya, Shariati mengklasifikasi penantian menjadi 2 jenis. Penantian yang negatif membuat umat menjadi semakin jumud dan terbelakang, bahkan merosot secara moral. Ya, doktrin eskatologis negatif dimanfaatkan oleh kaum agama untuk melanggengkan status quo, menindak rakyat demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ya, konsep penantian yang negatif ini membuat umat statis tidak mempunyai harapan di masa depan. Inilah katanya yang menjadi penyebab kerusakan terbesar. Ini penantian yang negatif. Jadi dibuai oleh penguasa-penguasa, ya, tidak boleh ada pemikiran-pemikiran yang maju gitu, maka ini menjadi kerusakan terbesar. Yang kedua, ada jenis penantian yang positif. Ini merupakan penyebab gerakan terbesar, dan inilah yang melahirkan Islam sebagai agama protes. Penantian yang positif akan memberontak terhadap keadaan dan kondisi para kaum agama yang lalim dan menindas. Islam tidak pernah membiarkan suatu ketidakadilan membumi. Islam tidak memberikan manusia ditindas oleh manusia lainnya. Islam tidak pernah membiarkan kejahilan dan kemaksiatan merajalela di masyarakat. Karena Islam hadir untuk membebaskan manusia dari berbagai penindasan dan ketidakadilan. Ini penantian yang positif. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari aspek keagamaan kita, aspek teologis, Islam itu sudah beruntung punya Al-Quran, punya hadis, punya sunnah. Kenapa? Karena 2 unsur ini tidak ada pertentangan sedikit pun dengan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan hegemoni dari gereja. Bagaimana dalam sejarahnya gereja itu menentang sekali terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kita, ya, menurut Alius Shariati sudah memiliki modal yang sangat penting untuk menentukan kemajuan bangsa yang memeluk Islam ini. Ya, negara yang memeluk Islam ini sudah punya sebetulnya. Hanya bagaimana penantian itu, apakah penantian yang negatif atau penantian yang positif. Barangkali itu Pak Kiai Abdul Hanan, Pak Kiai Abdul Hasan, Pak Kiai Muhammad Arota, apa yang saya tangkap dari hasil bacaan terhadap buku Islam Agama Protes. Mangga dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Kiai Nur Hasan. Saya kira presentasinya cukup mantap ya, apa yang sudah dipresentasikan Kiai Nur Hasan. Ada beberapa catatan yang mungkin bisa saya simpulkan bahwa cara pikir Alius Shariati tentang agama adalah bukan hanya melulu soal akhirat, tetapi lebih pada bagaimana seorang itu menjadi revolusioner
dari agama untuk bisa mengubah dunia. Gagasan-gagasan persoalan hukum, ritual dan sebagainya itu sudah tidak usah ini lagi lah, tidak usah dibahas lagi. Hal yang baru orisinal dalam Islam ini harus terus digali. Beliau seperti menolak ini ya, model pemikiran tradisional gitu ya, tentang keyakinan, tentang ritual, persoalan-persoalan hukum dan sebagainya. Ini saya kira apa yang digagas oleh Ali Syariati ini bukan hal yang baru ya, ataupun hal-hal yang orisinal di dalam pemikiran Islam. Saya pernah baca dalam usul fikih itu, Imam Suyuti ada 3 hal. Beliau mengungkapkan pemikiran seseorang itu ada 3 hal. Yang pertama mujtahid, ijtihad. Yang kedua tabe, dan yang ketiga taklid. Nah, ketika seseorang itu hanya tabe, maka sebuah pendidikan itu tidak akan bisa dikatakan sukses. Saya menggambarkan apa yang diungkapkan oleh Imam Suyuti itu seperti ini. Ketika kita mendengarkan satu ceramah atau kita melihat jamaahnya, salah satu contohnya jamaahnya muhibbinnya Buya Syakur. Ini ketika ditanya persoalan-persoalan agama, beliau menjawabnya menurut Buya Syakur seperti ini. Itu hampir sebagian daerah Indramayu itu seperti itu. Jadi sebagai pusat pengetahuan itu dikembalikan ke Buya Syakur. Saya melihat dalam Buya Syakur, kalau lihat Buya Syakurnya ini beliau sebagai mujtahid, tapi pada yang mendengarkannya, audiennya, ini beliau memposisikannya ini bukan sebagai mujtahid atau orang yang lebih tinggi lagi. Muridnya bukan lebih tinggi lagi dari beliau. Ya kebanyakan mengutipnya dari Buya Syakur. Buya Syakurnya juga ketika menerangkan ini dia tidak merujuk, ini itu pendapatnya si A, ini dari kitab B. Beliau langsung, tafsir ayat ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, maka yang audiennya, yang mendengarkannya, itu kebanyakan langsung ke ini. Jadi taklid, bukan tabe ya. Kalau tabe itu kan ada sisi ini ya, ada sisi ngutip ini dari mana, referensinya didapat dari mana. Nah, saya melihat konsep usul fikih yang ditawarkan Asyuti itu menawarkan jika ingin berhasil ya maka jadilah mujtahid, bukan orang yang mengikut atau yang taklid. Nah, ini kan kebanyakan kalau di dunia studi keislaman, studi agama, ini kan kebanyakan yang saya lihat itu orientasinya ini mengikut siapa ya, tradisi mazhab saja itu kan sudah menawarkan itu. Jadi seakan-akan para pemeluknya, pengikutnya ini tidak boleh lebih pintar dari gurunya, dari imam-imamnya. Nah, ini saya mau menanggapi apa yang digagas oleh Syariati tentang hal yang baru atau orisinal itu. Ternyata dalam dunia Islam, pemikiran Islam, tokoh-tokoh Islam itu ada. Salah satunya tadi Imam Asy'ari. Oke, mungkin itu tanggapan dari saya. Barangkali teman-teman yang lain bisa menanggapi
apa yang sudah dipresentasikan dari Nur Hasan. Oke, dipersilakan Kiai Aroka, Kiai Hasan, Kiai Abu Hasan. Monggo. Kiai Abu Baik, Hasan. Ya, silakan. saya coba sedikit Kiai. Memang luar biasa nih buku ini menurut saya. Saya memang baru membaca dan mendengarkan pada pagi yang berkah ini gitu kan. Jadi kalau kita coba gitu kan menariknya dari segi metode ilmiah gitu untuk membaca isi buku ini gitu. Ya seperti yang kita tahu gitu kan. Di dalam filsafat ilmu pun fungsi ilmu itu paling tidak ada 3 di situ dijelaskan kan. Yang pertama menjelaskan gitu, yang kedua memprediksi, yang ketiga itu mengontrol kalau saya tidak salah. Yang pertama menjelaskan, di situ penulis buku ini kalau kita tengok beliau menjelaskan bagaimana persoalan ataupun permasalahan yang terjadi. Kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan fungsi ilmu yang kedua yaitu memprediksi begitu. Beliau juga sudah memprediksi di sini kalau kita lihat begitu kan. Dan yang ketiga itu mengontrol. Di situ juga saya mendengarkan tadi dari penyampaian Kiai Nur Hasan, di situ ada kontrol dari prediksi-prediksi ataupun dari hal-hal yang sudah beliau jelaskan di awal. Di situ terlihat gitu kan prediksi ke depannya itu